Baik, pembahasan soal ini saya jelaskan. Pertama sekali, kamu harus membuatkan cash flow-nya. Ingat, untuk membuat cash flow yang harus diperhatikan adalah umur periode investasinya. Pada contoh kasus ini, umurnya adalah 12 periode. Maka kita gambarkan garis cash flow-nya. Kemudian perhatikan semua aliran uang masuk ataupun uang keluarnya, dan tempatkan di posisinya atau pada periodenya, sehingga cash flow-nya bisa digambarkan menjadi ini dia. Tadi penjualan produknya adalah 250 juta per tahun, maka 250 juta itu merupakan cash in, sehingga arah panahnya adalah ke atas, anual setiap periodenya, yaitu mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-12. Tapi kemudian ada kenaikan penjualan, katanya yaitu sebesar 50 juta per tahun. Maka kenaikan itu baru akan terjadi pada periode kedua dan seterusnya, naik terus 50 juta setiap periodenya. Perhatikan untuk bikin gradiennya, sebaiknya kamu tidak buatkan panahnya dulu, tapi buatkan garis putus-putus dulu yang terus naik ke atas, baru kemudian kamu gambarkan panahnya. Maka ini cash flow-nya. Cash flow ini sebenarnya terdiri dari dua buah cash flow. Cash flow yang pertama adalah ini dia, cash flow anual. Kemudian cash flow yang kedua adalah cash flow gradient. Perhatikan di gradient di periode 1 belum ada nilainya, tapi baru di periode kedua yaitu sebesar 50 juta, di periode ketiga menjadi 100 juta, dan seterusnya. Maka kalau kita mau menghitung nilai present dari cash flow itu, artinya akan ada dua cash flow. Annual ini kita presentkan, ingat di presentkan itu berarti adalah kita hitung ekivalen nilai 250 juta itu di periode sekarang. Begitu juga dengan gradien yang harus dipresentkan, berarti gradien yang 50 juta tiap periode itu kita hitung ekivalennya dengan nilai present, yaitu nilai di periode 0. Ingat, maka jika anual dipresentkan, maka hubungannya adalah PA, P per A, I, N, maka tinggal lihat pada faktor bunga. Ingat, I-nya adalah 8%, berarti kamu mesti cari dulu suku bunganya 8%, kemudian tinggal lihat pada hubungan P per A. Dan N-nya adalah 12 periode. Maka faktor bunganya adalah ini dia. Sementara untuk gradien yang dipresentkan, maka formulanya menjadi gradien. Di sini ada present, berarti present ke gradien, yaitu present digradienkan, I, N. Maka gradiennya tadi nilainya 50 juta. Dilihat pada I 8% dan N-nya 12%, maka nilainya adalah ini. Sehingga kita tinggal hitung 250 juta dikali ini dia. Kemudian 50 juta dikali ini dia. Maka nilai ekivalensinya adalah 3.615,72 juta, atau ini dia. Ya, 3.615.720.000 rupiah. Jadi, cash flow yang tadinya bentuknya begini, maka ekivalen dengan nilai present saat ini yang berada di periode 0, yaitu sebesar ini dia, 3,6 miliar rupiah. Nah, gitu juga kalau kita mau menghitung nilai future-nya. Maka berarti anualnya di future-kan dibawa ke periode N, N-nya adalah 12. Begitu juga dengan gradiennya. Kalau gradiennya di future-kan, berarti gradien ini dibawa ke periode N, yaitu N12. Sehingga kalau kalau anual di future-kan, maka hubungannya adalah FA, F per A. Sementara gradien, ingat tadi gradien itu tidak bisa langsung di-future-kan, tetapi gradiennya harus di-present-kan dulu. Maka kalau gradien di-present-kan itu adalah PG, P per G, I, N. Maka ini ingat, ini adalah present-nya. Sehingga present ini kalau mau di-future-kan berarti adalah FP,
F per P, I, N. Sehingga nilainya jika dilihat pada tabel bunga pada FA, ya, yaitu pada I 8%, N-nya 12, ini dia. Kemudian G-nya 50 juta, P per G-nya pada I pada N12, pada I 8%, ini dia. Dan F per P pada I 8%, N-nya 12, ini dia. Sehingga ini hasil kalinya ini hasil kali ini semua adalah ini, maka nilai future-nya adalah ini. Nah, kita juga bisa hitung nilai future ini dengan menggunakan nilai present yang sudah dihitung sebelumnya. Ini dia. Presentnya tadi yang sudah dihitung, nih 3615,72. Tinggal dikalikan dengan faktor bunganya pada I 8%, N-nya 12. Ini karena ini yang diketahui adalah P, yang mau dihitung adalah F, berarti FP, F per P, I, N, tinggal dilihat faktor bunganya, maka ini dia, nilainya sama. Hasil ini dengan ini sama. Nah, begitu juga yang terakhir untuk dianualkan. Nah, ini agak sedikit berbeda. Anual ini, tadi kita tahu cash flow-nya. Cash flow ini terdiri dari cash flow anual dan cash flow gradient. Kalau cash flow ini dianualkan, orang dia sudah anual, sehingga dia tidak perlu dikali lagi dengan faktor bunga. Maka untuk menyelesaikan yang C, maka untuk menghitung anualnya, A ini tidak dikalikan dengan faktor bunga lagi, tetapi dia hanya sebagai penjumlah saja untuk gradien yang dianualkan. Ya, gradien yang dianualkan berarti AG, A per G, I, N, maka berarti di sini hanya 250 juta saja, tidak ada faktor penggali. G-nya 50 juta, maka tinggal dilihat A per G, I, N. Yuk kita lihat di tabel bunganya. Perhatikan dulu. Tabel bunganya I-nya adalah 8%, N-nya adalah 12. Maka yang kamu akan lihat adalah A per G, maka ini dia A per G-nya adalah 4,5957. Maka ini dia A per G-nya 4,5958, saya genapkan di sini, maka menjadi ini dia. Atau jika anual ini kamu hitung dengan present yang tadi sudah dihitung sebelumnya di persamaan A, nih, maka juga kamu bisa hitung antara anual dengan present saja. Ini dia, hasilnya sama saja. Baik, sekian pembahasannya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan.